Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa sahbihi jama'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam edisi belajar ya. Hari ini belajar orang tua. Nah, kenapa orang tuanya perlu belajar? Karena orang homeschooler itu ya karena orang tuanya itu juga harus menjadi orang tua pembelajar ya untuk mengajari anak-anak ini. Jadi jangan mau kalah. Nah, kalau kita hanya berpegangan yang harus belajar itu adalah guru, maka orang tua ini adalah sebagai guru juga di rumah. Oke, telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Melinda yang akan memfasilitasi untuk kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan kita adalah, ada yang tahu nggak ini? Ini kita ngapain nih sore ini? Kita mau ngumpul-ngumpul bareng nggak? Atau kita mau belajar sesuatu nih? Nah, itu ya. Baik, kita persingkat aja ya kita. Biar kita langsung dapat poinnya, kegiatannya langsung dapat. Kita langsung mulai saja untuk acara kegiatan hari ini akan dibawakan oleh Bu Melinda. Pada Bu Melinda kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak semua, hari ini saya akan sharing ya sedikit tentang bagaimana cara saya membuat portofolio. Biasanya saya membuat portofolio itu menggunakan PowerPoint. Waktu itu pertimbangannya karena Tolabul Ilmi bilang akan ngeprint portofolio ya Pak. Jadi saya mikirnya wah kalau pakai Canva pasti bakalan banyak tinta yang keluar, karena kalau Canva itu kan biasanya kita main dengan warna, dengan desain yang unik gitu ya. Makanya waktu itu saya pernah sharing di grup, itu saya menggunakan portofolio saya menggunakan PowerPoint. Jadi simple, tidak banyak gambar, jadi hanya gambarnya itu hanya gambar kegiatan anak saja. Selebihnya ya hanya tulisan biasa. Tapi sebenarnya format yang saya buat di PowerPoint itu bisa juga kita buat di dalam bentuk Canva. Nah, keunikannya Canva ini adalah dia sudah menyediakan template. Ya, jadi udah ada template-nya, tinggal dipilih aja sesuai selera, mau bikin yang seunik apa, selucu apa, seseru apa, itu bebas. Atau mau yang sederhana, kita mulai dari kertas kosong pun bisa. Jadi itu semua tergantung selera Ibu dan Bapak sekalian dalam membuat portofolio itu sendiri. Sedangkan kelemahannya Canva ini adalah harus pakai jaringan internet ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya handphonenya dimatikan, mobile datanya itu nggak bisa. Dan Canva ini bukan hanya di handphone atau di tablet, enggak, tapi di komputer juga ada. Dan alhamdulillah sekarang tampilan Canva di komputer itu sudah sama dengan tampilan Canva yang ada di handphone. Jadi tidak ada bedanya lagi. Biasanya orang agak-agak kagok gitu Pak Rahman, karena Canva di handphone sama Canva di di laptop itu beda. Canva di komputer ya beda, di Canva website-nya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya izin share screen dulu. Ini contoh yang saya pernah share ya di grup. Nah, ini yang saya dulu share ya, yang ini saya membuatnya menggunakan PowerPoint. Ya, ini saya menggunakan PowerPoint. Nah, yang dimasukkan ini hanya fotonya aja. Nah, foto pun sebenarnya bebas ya, mau ditaruh satu persatu atau mau dibuat kolase seperti ini. Kalau kolase seperti ini sebenarnya mudah, kita cukup menekan
fotonya, kemudian ada pilihan edit biasanya kalau di handphone Android tuh ya. Pilihan edit, terus membuat kolase. Nah, ini aja unsur yang kita ambil ya. Ini kayak apa namanya, nama anak, nama kegiatannya apa, kemudian materi pelajarannya apa, waktu pengerjaannya apa, alat dan bahan, kendala yang dihadapi, serta hasil kegiatan dan dokumentasi. Ini saya ambil referensinya dari buku pendidik rumahan. Jadi ini istilahnya portofolio lengkap. Mungkin bisa dibilang paling lengkap gitu unsur yang dipenuhi dalam sebuah portofolio. Tidak harus sama seperti ini, misalnya tidak mau menyebutkan kendala kah, atau hanya mau menyebutkan materi pelajaran, waktu dan alat bahan, itu juga nggak apa-apa, sama hasil kegiatan ya yang paling utama. Kayak gitu. Nah, sekarang kita belajarnya di Canva. Di Canva. Oke. Ini kita mulai dari pertama lagi ya. Ini kita masuk Canva. Ya. Kita masuk ke file Canva. Ini tampilan pertamanya biasanya begini. Tampilan Canva yang paling pertama seperti ini. Lalu kita bisa pilih ini. Pilih for you. Ini nanti keluar. Kita mau pilih apa? Nah, kalau untuk portofolio saya biasanya pilih yang ukurannya poster, karena poster ini kalau di print dalam ukuran A4 dia nggak pecah. Ya, tapi kalau misalnya nggak mau poster gimana? Kita bisa cari, bisa ini, resume ini sama ini ukurannya A4. Bisa juga ini A4 dokumen. Ya. Nah, sedangkan kalau pengen yang di Instagram ya sosial media, dia udah ada settingannya mau pilih apa namanya, mau format yang mana. Ini saya ambil ini ya, jadi saya coba pakai yang A4 dokumen. Ya, saya pilih A4 dokumen. Nah, ini kalau mau blank ya. Nah, ini kan blank nih, blank page. Misalnya kita mau bikin seperti yang tadi saya buat ya, yang di mana? PowerPoint. Maka kita ngambilnya ini. Oh, ini kurang besar ya. Kurang besar. Ya, teman-teman bisa lihat. Oke, misalnya saya mau bikin yang seperti tadi, masih kebayang ya, Pak, Bu, yang tadi portofolio yang apa namanya, yang dari PowerPoint itu. Nah, ini saya bisa masuk ke sini, elemen. Nah, kalau ini kan udah pernah saya buat ya. Ini saya biasanya nyarinya begini. Misalnya kita mau bikin segi 4 ya, rectangle. Persegi panjang, rectangle. Nanti dia keluar semua tuh. Nah, kalau ada gambar ini nih, gambar ada pro-nya, berarti bayar. Cuman ini kayaknya saya bayar semua ini. Ini saya ganti ini aja, shapes aja. Jadi saya ganti shapes. Nah, shapes ini banyak ya bentuknya. Kita bisa pilih. Kalau pengen yang kayak saya tadi, saya pilih yang ini. Kita klik aja. Oh, ini tadi kepencet ya. Ini di delete. Ini delete di ujungnya tempat sampah. Nah, itu. Nah, sebentar. Di bawah banget ya. Nah. Ini kita klik ini ke sini. Nah, ini kita bisa atur. Ya, kayak tadi saya punya warnanya kok biru, digantinya di sini di ujung. Ya, di ujung. Kita bisa ganti warna, terserah mau warna apa.
Bebas. Mau buat warna sendiri, berarti bikinnya di sini. Tinggal atur aja mau warna apa. Atur di sini. Ya, ini buat ngatur warna. Tapi saya pilih warna hitam. Ya. Terus kalau mau masukin namanya gimana? Kita di jajaran sebelah sini ada teks. Kalau pengen bikin sendiri, ya udah kita masukin yang ada di antara ini, di antara 3 ini. Heading, subheading, atau body text. Kalau pengen yang tebel-tebel, yang buat judul ya, the heading. Ini kita dulu, ini kita hapus. Misalnya nama anaknya, saya kasih nama Hani. Saya ini kita klik, kita angkat ke sini. Nah, itu kurang lebih ya tampilannya. Dan seterusnya ya, Ini kalau mau ditambah lagi gimana? Di ujung sebelah sana, sebelah kanan itu yang paling atas kan ada tempat sampah ya. Nah, di sebelahnya ada tanda tambah. Ini untuk duplikasi. Jadi 2. Ini udah ada garisnya, jadi kita bisa memastikan dia lurus, ada di tengah, atas, dan bawahnya sama. Kita panjangkan. Nama kegiatan apa? Ya kan? Tambahkan teksnya. Body teks. Nah, misalnya, ini saya bawa ke atas ya. Mau dibikin ini dong, apa sih namanya, bulat. Nah, ini bulatnya di sini. Ya, ada di situ bulat. Kita masukin deh teksnya mau apa. Mengupas bawang. Senam pagi ya. Ini formatnya belum ini ya. Ini kita ganti paragrafnya jadi begitu. Senam pagi, terus apa misalnya? Lukis di kanvas. Nah, ini ya kita bisa atur di sini. Ini dia pasti rapi karena sudah ada garisnya. Kurang lebih sama sih ini seperti PowerPoint. Nah, kalau tulisannya mau diperbesar bisa ditarik gini aja di sudut. Taruh di tengah. Tuh. Ini udah di tengah nih. Pasti presisi. Ya kan? Oh iya, ini saya salah ya. Harusnya saya ini saya duplikat dulu ya. Saya duplikat. Mana pilihan? Oh ini, ngumpet di sini, Pak. Jadi kadang-kadang ini ya, kadang-kadang dia ada di ujung. Tapi kalau untuk tulisan, dia ada di titik 3 nih. Oh, titik 3 ada ya? di titik 3. Nah, ini ada tanda tambahnya, kita duplikasi. Terus, misalnya kita nggak mau pakai efek titik itu kan, tinggal diklik-klik aja terus, Pak. Jadi bisa Klik diganti ini ya, kan Bu ya? Bisa bisa, ini poin, mau bisa pakai angka. angka. Ya. Betul. Nah, ini Sama nanti di PowerPoint. ya ini saya males aja, Pak, kalau harus ke teks gini lagi. Males. Jadi saya ngambilnya dari sini aja. Kita kita copy paste aja, tinggal kita rubah aja isinya. Kita hapus, ya kan? Misalnya apa? Pemberdayaan anak. Anak. Maaf. Dah, ini ya. Nah, ini kita bawa ke atas. Kok jadi sama tulisannya? Oh, tenang, bisa kita ubah. Kita ganti, tebelin. Misalnya, ini kegedean, kita kecilin di sini. Ya. Oh iya. Oh, ya. Ini bisa kita tebelin. Terus, bosan tulisannya, cari di sini. Ya, ada pilihannya di sini. Yang penting jangan pilih yang ada tanda mahkota aja. Insya Allah semua gratis selain yang tanda mahkota. Oh gitu. Mau bikin yang tulisannya cool juga banyak ini, Pak. Nah, yang kayak gini tak cool.
atau mau yang jelas, bebas. Atau maunya aku setia dengan Times New Roman, ya udah tinggal ketik aja Times. Nah, udah keluar. Ya kan, setia dengan Times New Roman. Iya. Kayak gitu. Ini juga misalnya kurang estetik. Misalnya saya mau ganti yang sambung-sambung. Nah, bisa. Itu jadi aneh ya. Ya gitulah. Pokoknya kan kreativitas aja. Jadi nggak nyambung Bebas sama aja. sampingnya, Bu. Iya ya, aneh banget nih. Kita cari lagi deh. Ini kecuali anaknya yang bikin bagus, Bu. Kalau yang Iya, bagus. Kalau ibunya nggak ya, cocok. kalau anak-anak kan mau Ya, ini bikin kira-kira. ale-ale ya. Iya, ale-ale. Nah, ini kayak gini ya. Terus misalnya udah tadi apa aja ya? Pemberdayaan anak. Terus ini ya. Salah ya. Saya harusnya kan tanggal segala macam itu. Bebas aja Iya. sih ya. Ibu bapak bebas ya mau kasih. Memang lebih bagus pakai tanggal ya. Kalau misalnya mau pakai tanggal, kita Tanggal bisa kegiatannya. masukin ke sini, taruh di sini aja. Nah, ini kegedean, ini tinggal tarik dari sudut, tuh dia kecil nanti. Nggak mesti di sini ya, nggak mesti di atas sini ya. Dia bisa ditarik dari sudut juga. Diklik 2 kali, misalnya sekarang 12 September 2021. Mau di tengah, oke, kita ganti tengah. Kita atur nanti dia ada garisnya Pak. Oh, jadi pasti dia sama yang di sana. Gitu. Dan seterusnya sampai ke bawah. Udah bukan? Kayak bisnis kasih Tomo. Mungkin Udah sampai di sini bukan? dulu. Ada pertanyaan kali, Bu? Dari Ya, Ibu sampai mungkin ada stop yang dulu. bingung. Mungkin bisa. Nanti habis ini saya lanjut ke upload foto nih. Selanjutnya. Mungkin ada yang Ada ingin yang mau bertanya dulu. ditanyakan Kak, Bapak, Ibu? Sebelum nanti tambah jauh kan, bingungnya tambah banyak nih. Nah, ini baru. Silakan yang mau bertanya mungkin bisa raise hand kali ya. Langsung buka mic juga boleh. Atau buka mic aja langsung. Biar lebih jelas. Kalau Umu Hafiz gimana? Ya? Coba saya mau tanya Umu Hafiz tuh. Oh, Umu Hafiz. Langsung aja. Ada yang mau ditanyakan nggak Umu Hafiz? Kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya Umu Hafiz aja. Kalau saya sih ini aja, bukannya nanya ya, saya mau minta. Iya, boleh. Mau minta bikinin. Mungkin ini ya, memang bagus ya kalau tulisannya ada seni-seni gitu. Tapi mungkin perlu diingat, mungkin jangan yang terlalu rumit untuk dibaca, kan ada tuh ya yang bentuk hurufnya melingkar. Jadi kita yang nanti yang mau mengkoreksi ini, yang mau ngecek ini supaya enak juga ininya baca. Oh iya, gara-gara saya tadi ya ngomong masalah mau pakai tulisan apa aja. Iya, kan tulisannya macam-macam tuh. Memang cantik-cantik ya, lucu-lucu ya. Iya, Bisa jadi banyak banget pilihannya. Bisa jadi bagus gitu ya, artistik gitu. Cuman mungkin perlu diingat juga supaya nih kita resmi ya. Ya bacanya bisa ya. Nggak terlalu tuh ada tuh kayaknya tuh yang meliuk-meliuk apa sih? Ya itu saya bilang ual-ual. Yang diual-ual gitu ya. Nanti kita ini yang jadi kayak mengeja-ngeja lagi nih. Apa ini bacaannya ini? Itu berarti aja sih. Ya intinya formatnya tetap harus resmi gitu ya Bu. Ya anggap aja kayak baca koran ya. Yang penting kan ada dia tanggal berapa, judul kegiatannya, terus kalau bisa juga nama anaknya nama lengkap ya, karena kita kan muridnya iya banyak yang sama. Boleh coba aku. Jadi bisa pakai nama lengkap aja kali ya. Nah, gitu aja. Oh iya nih mumpung dibahas. Kan ini kan tadi saya salah ya nulisnya Hani aja. Saya nulis Hanifan ada Alzena. Saya kecilin tapi kekecilan biar muat di kotak ya. Kenapa kok jadinya jadi makan tempat? Karena ini ada spasi yang terlalu
Maaf, ada spasi yang terlalu jauh. Nah, Ibu Bapak bisa edit di sini. Bentar. Ibu Bapak bisa edit di sini. Ini yang gambar spacing. Oh iya. Ya. Sebenarnya standarnya letter spacing itu 0 dan standar line spacing itu harusnya standarnya 1. Nah, dia langsung rapet. Nah, kita enak kalau ngecilin, dia tidak terlalu jeda jauh gitu ya. Atau ini misalnya mau ditulis misalnya kelas 6 tingkat 2 tuh misalnya ya. Bebas sih orang tua murid mau nulisnya gimana gitu ya. Terus ini coba ini kan satu halaman ya Pak, Bu, untuk satu gambar, ya kan? Idealnya itu kita buat dulu semua ini. Yang mau kita tulis di portofolio anak kita tuh apa aja. Jadi kita buat dulu ininya. Nah, misalnya ini buat, iya betul layoutnya kita. Karena kan kita mau buatnya dari kanvas kosongnya, dari kertas putih. Jadi kita buat dulu, ini mau diisi ini, ntar ini misalnya bagian nilai misalnya di paling bawah ini, ya kan? Terus nanti mau ditulis apa lagi, kendala, ya kan? Misalnya ini kegedean, bisa dikecilin, itu aja. Jadi ketika layoutnya nanti sudah jadi, ini kita bisa ngikutin garisnya ya, pasti sama kanan kirinya. Ini kita bisa baru kita masukin input laporan-laporannya kayak gitu. Misalnya ini mau diginiin, ya terus ini kita taruh di sebelahnya. Nah, terus memang ini kan nggak bagus nih Om, ininya Pak Bu, ininya apa sih namanya jeda-jedanya kok susah gitu ya. Ini kelemahannya Canva, jadi kita harus zoom out. Nah, ketika zoom out, kita ngatur ini nih, itu bisa semaksimal mungkin jaraknya, misalnya serapih mungkin. Karena kalau di zoom salah ya, zoom in ini namanya ya. Ya, di zoom in. Ini di zoom in dia jadi rapi. Kalau zoom out kan kelihatan cenderung kurang jelas. Nah ini kayak gini kan ternyata mepet ya. Nah, ini kita bisa ini kita bisa apa namanya? Ini kalau salah kita bisa gini aja, di undo aja. Enak kayak ini kalau di PowerPoint nggak ada undo. Ada sih Ctrl Z. Bukan PowerPoint deh, saya dulu pakai photogrid. Nah, ini kalau di zoom out, di zoom in dia jadi rapi. Nah, terus kita kecilin coba, ini udah pas belum, ini kejauhan. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Ini. Jadi kalau layoutnya sudah jadi gini, kita udah enak Pak mengisi teksnya apa aja. Iya, betul. Ya. Kemudian sekarang terus misalnya mau bikin banyak kegiatannya, ya udah tinggal ini aja, add page. Nah, tapi kok add page-nya kok ini lagi sih, blank lagi kan, ngulang lagi. Nah, kalau begitu jangan add page, tapi ini tanda tambah ini di ujung. Salah lagi. Maksudnya di copy. Ini yang ngajar gimana sih? Ini salah mencet yang ini, maksudnya duplicate page. Ya. Kalau duplicate page kita tinggal edit aja tulisan-tulisannya. Nama anaknya yang kedua siapa? Kita ganti nama anak kedua. Ya kan? Salsabila. Jadi sekali ngerjain bisa langsung ini, banyak anak itu selesai. Nggak usah masuk lagi, keluar lagi gitu Pak. Bisa jadi satu halaman dan bahkan bisa di-save jadi satu PDF langsung dari Canva-nya. Jadi nggak usah pakai aplikasi lain yang buat
PDF gitu ya? Nggak usah. Nah, ini sekarang mau saya jelaskan kelas 2. Syifa kelas 3. Kelas 1. Nah, edit-edit gini aja. Misalnya kegiatan anak sama kan. Ya, tulisan jelas. Nah, sekarang saya mau memasukkan fotonya nih, foto kegiatan. Misalnya, itu bisa pilih dengan cara galeri, ya, atau upload. Pilih. Kalau upload berarti kita cari dulu di sini. Ya, saya cari misalnya foto Syifa kegiatannya menanam ya. Ini Syifa ya lagi menanam. Nah, kita tunggu dia loading, dia upload, kesimpan di file di cloud-nya Canva. Nah, lalu kita klik fotonya. Nah, ini kan besar, kita tinggal kecilin. Misalnya mau di-cut, ya udah tinggal turunin segini aja. Mau kelihatan anaknya aja. Kalau mau dikecilin yang di ujung, ya, besar kecil. Nah, ini ya. Misalnya yang mau dikecilkan, kayak gini. Kalau mau di crop, berarti ini bisa dinaikkan dan diturunkan aja. Ya. Nah, kayak gitu, Kak. Udah tinggal di-input deh. Mau kegiatannya apa aja. Monggo. Tapi saya adanya video. Apa-apa, video juga bisa. Ini contoh video yang saya punya aja ya. Misalnya ini video kereta deh, misalnya. Tuh. Saya upload video kereta, itu bisa. Jadi sebenarnya kita pun bisa membuat video pakai Canva gitu. Keren ya Canva sekarang. Nah, kita bisa kecilin. Cuman kita nggak bisa ini, Kak. Nggak bisa, apa ya istilahnya. Mengedit videonya jadi dipendek, dipotong-potong. Itu pakai KineMaster. Nah, ini kalau udah jadi, kita mau lihat misalnya di situ. Tuh. Tapi kalau dicetak tuh, ya Bu ya? Nggak bisa. Enggak, kalau dicetak ya gambar aja. Oh iya, mungkin kalau dibikin dalam bentuk ini kali ya, bentuk video ya. Iya, bisa. Nah, ini bentuknya video. Kan ntar pas dipilih, di save itu ada pilihannya nih di ujung, Pak. Di ujung yang paling ujung atas. Save as. Nah, kita mau pilih sebagai apa? Pilih ada PDF, ya. PDF print, kecuali pokoknya yang lambang itulah. Lambang ya, yang ada mahkotanya, ya. Mahkotanya itu berarti kita bayar harus itu. Langganan. Iya, harus langganan. Gitu. Nah, ini adalah format yang paling sederhana, versi saya. Versi saya ya, format paling sederhana. Kalau mau yang uniknya kalau mau dibikin yang beda gimana? Kita tinggal cari aja template di sini. Ini ada disediakannya, di ujung ada template, ada elements, ada galeri. Ini galeri ngambil dari kita ya. Ngambil dari memori handphone maupun memori gadget kita. Nah, fotos, nah ini fotos ini ngambil dari Canva. Jadi dia menyediakan foto Canva, ini teks buat masukin tulisan, audio. Nah, ini audio juga bisa, Pak. Misalnya anaknya bikin slide gitu ya. Kan dia mau bikin suaranya, mau dimasukin suara dia sendiri kah, atau dia mau pakai
lagu-lagu itu bebas. Kalau misalnya lagu dari sini ada, tapi kalau kita mau input sendiri lagunya, misalnya aku punya lagu sendiri, nah itu berarti masuknya di upload. Ada 3 pilihan, ada image, videos, audio. Oh, iya. Ya, jadi bisa misalnya kita bikin video ya, itu videonya mau kita bikin pakai ada background musiknya, atau misalnya mau background ngajinya, misalnya kan mau pakai ayat Quran, itu maka audionya masuk di sini, di upload media. Di upload media. Sedangkan kalau yang audio ini dari Canva-nya langsung. Ini background. Background ini berarti ya udah tinggal gini aja. Tuh, langsung berubah. Oh. Iya, cuman ini nggak resmi ya jadi laporannya. Ya, sebenarnya sih lebih semakin simpel, semakin esensi utamanya terlihat. Yang pengen ditonjolkan dari portofolio itu terlihat, maka itu sudah dapat ininya, apa sih namanya, esensi dari portofolio. Sedangkan ini kalau folders, ini lain lagi yang kita beli dan seterusnya. Nah, ini bisa kita langsung masukin ke G Drive. Integration-nya ada. Nah, ini sudah ada Google Pilih Drive aja. nih, Bu. Nah, tinggal di-linkkan Iya. aja nanti itu. Berarti bisa ya? Bisa. Bisa Ah, dong. Yang penting kuat ini aja kuotanya. kuotanya, ya betul. Iya, tapi ini biasanya harus ada pengaturan sendiri ya. Ini kan nggak mau connect ya kayaknya karena saya lagi nge-zoom. Mungkin nanti Ibu atau Bapak bisa coba sendiri di rumah. Ya utak-atik aja. Tapi simpelnya itu aja. Apa sih namanya? Simpelnya intinya tuh dia bisa jadi lebih mudah gitu. Apa sih namanya? Sekarang Canva yang sekarang tuh sudah banyak apa sih nge-linknya kemana aja, bisa langsung ke WhatsApp, bisa ke misalnya pun nih, misalnya coba saya delete yang ini, saya delete dulu ya Pak, supaya enggak ini. Misalnya saya save ya, bisa pilih yang ujung boleh, kan? Ini juga ada pilihannya langsung share ke Google Drive, Google Photos, ada ini semuanya. Tuh, pilihannya langsung ke WhatsApp misalnya, tapi ini cuma link, ya Pak, ini cuma link. Jadi enggak kita save. Nah, kalau ini share-nya karena ini share link ke semua ini nih. Ke semua yang ada di sini ya. Cuman nge-link aja. Jadi nanti Bapak masuk ke situ. Ke link itu baru. Nah, kalau ini kita pakai save as. Nah, pilih. Misalnya, saya mau PDF bentuknya. Udah jadi PDF tuh. Jadi satu file isinya sudah ada 3 laporan portofolio atau 4 laporan portofolio dalam satu PDF ini sekaligus nih. Jadi satu anak misalnya isi pemberdayaan dalam 1 semester. Misalnya, udah tuh praktis PDF print. Nggak perlu lagi pakai yang kalau di aplikasi handphone tuh ada namanya image to PDF ya. Ada. Kayak gitu. Atau mau bentuknya JPEG atau PNG. Kalau ini high quality ya, kalau pengen ini jadi size-nya besar. Kalau mau yang lebih size-nya lebih sedikit apa sih lebih kecil, nah maka PDF standar. Nah, ini kita tinggal download aja. Download udah selesai deh. Dan praktis ya Bu sebenarnya. Canva ini lengkap banget. Ya. Share link bisa. Udah. Konekkan nah ini ke udah Google jadi Drive. PDF, lihat itu Pak. Nah ini bentuknya sudah PDF. Bisa langsung dikirim ke ini juga bisa ya. Nah iya, langsung bentuknya PDF. Nah kalau misalnya ini kan udah ke save ya, kita download nih ya kan. Ya. Kita open di Google Drive, kita tinggal input aja ke sini ke Google Drive. Ya. Masukin, kita ganti namanya. Ya kan. Nah, portofolio, salah ya. Portofolio September misalnya ya. Dah, akun kita ya misalnya. Ya. Save. Udah masuk dia ke G Drive kita. Nah, nanti, cukup mudah kayaknya. Iya, nanti pas waktu laporan ke setara daring kan kita yang penting udah kita input aja itu ke G Drive.
Iya. Ada waktu bikin ya kan, ada waktu bikin, nggak usah nunggu sampai Desember gitu maksudnya. Iya, Pas ada betul. waktu kita masuk ke Canva. Ini misalnya udah selesai nih Pak, apa sih namanya? Udah selesai. Udah selesai kan ya. Aduh, aku ada kerjaan lain. Udah ya udah keluar aja. Nanti dia udah auto save sendiri. Iya, betul. Nah, langsung keluar auto save kita nih. Ini nih. Di sini nih. Nah, tuh. Udah deh, selesai. Tuh. Iya. Jadi kita misalnya mau apa sih namanya? Mau ngerjain yang lain dulu nggak masalah. Gitu, Pak. Baik, gimana ibu-ibu yang Di lain sini, sama teman-teman ini? Nah, ini ada yang dari yang SMP juga ikut hadir di sini ya. Mungkin bisa ada masukannya atau mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Mumpung nih kita lagi online. Kalau tanya via WA tuh kayaknya kurang serak, Bu. iya. Gantung. Sebenarnya Canva ini banyak ya Pak ininya. Aduh, sebentar ya saya ini dulu Canva saya. Jadi Canva itu bahkan bisa membuat dalam artian anime. Nah, ini menarik nih, animasi nih. Nah. Bisa. Jadi anak saya pun Hani itu bikin apa namanya? Kakak Hani itu membuatnya gitu. Apa namanya? Dia tuh membuat gambar orang ya nih. Oke, ini saya tapi dulu itu nanti dulu lah, itu bisa jadi bonus lah. Sekarang untuk portofolio dulu deh. Ini Ibu dan Bapak ada yang mau ditanyakan nggak kesulitannya atau kalau diulang lagi jangan ya, nanti udah rekamannya aja. Rekaman aja nanti kalau ingin diulang. Nggak usah diulang. Cuman intinya Bapak Ibu udah nggak usah harus apa sih Pak yang harus ini ngulang dari awal gitu ya, maksudnya harus ke G Drive dulu, terus harus input jadi PDF dulu, enggak. Jadi di sini udah aja semua ada di sini gitu, maksudnya all in ada di sini gitu kan. Jadi sudah ada pilihannya mau nge-save sebagai PDF atau gimana gitu. Kalau untuk yang Pak Rahman kayaknya sih udah cukup ya dari video yang kemarin di-share ya untuk upload ke setara daringnya. Iya. Soalnya dari situ sudah jelas. Atau kalau misalnya coba tadi mana ya di WA saya ya sebentar. Misalnya di WA saya begini. Tadi WA saya uploadnya ke sini ya. Di sini ya kan di WA ini saya upload add to drive. Ini misalnya email saya ya. Ini kita bisa foldernya kita bisa bikin. Saya lupa ini. Kita bikin folder baru misalnya portofolio semester 1 tahun ajaran 2021-2022 misalnya gitu ya. Nah, udah kita berarti udah semua yang kita bikin tadi langsung ke sini aja gitu. Langsung save aja semua gitu. Nanti pas waktunya pengumpulan apa namanya? Pengumpulan portofolio udah tinggal itu aja. Di share linknya aja, Bu. Dimasukin linknya aja. Insya Allah nanti pekan depan nanti akan saya ajarkan bagaimana cara mengkonekkan ya untuk file yang sudah jadi tadi itu ditaruh di Google Drive, bagaimana nanti masukkannya ke setara daring. Jadi biar lebih lengkap kan ya. Ini kalau untuk bikin orang itu begini, ini teman-teman yang SMP ada kan? Ya. Nah, ini ya. Ini misalnya kan berjilbab. Nah, ini ya. Hilang nggak ada di sini. Kalau salah namanya raindrop. Raindrops.
Wah, hilang nih. Ini ya. Ini udah hilang shape-nya. Jadi misalnya buka taruh di sini gitu, Pak. Bisa jadi kepala. Ini nanti badannya bisa yang Ini sudah tersimpan. badannya bisa ini, Pak. Heeh. Misalnya badannya. Nah, ini teman-teman bisa nih bebas lah, pokoknya berkreasi. Nah, kalau tangan itu biasanya pakainya oval. Nah, ini ya giliran mau ngasih tahu malah kagak ada. Nah, tapi ini ada Aduh. sedikit yang unik, Mel. Kalau untuk SMP itu dia kan dia sudah mengarah ke vokasi ya. Nah, untuk portofolionya dia lebih kayak itu Bu, CV. Oh, kalau CV malah lebih mudah lagi. Ya, dia lebih ke CV, ke Gitu. curriculum fit. Jadi dia ada namanya dia lengkap, terus CV itu kita keahlian tinggal dia masukin. apa. Oke, CV tinggal masukin template, tinggal Ada tulis kurikulum kita. Maka akan keluar semua. Nanti yang SMP kayak gini nanti ya. Iya, misalnya nih Dia mau lebih yang ke personal. misalnya mau yang ada fotonya, misalnya carinya tapi yang free ya, kita masukin aja ini. Iya, cari yang nggak ada mahkotanya ya. Nah, ini contoh yang harus bayar adalah seperti ini, Pak. Nih, contoh bayar tuh. Oh, gambarnya ya. Ini kalau ini gimana? Kalau ini kita tinggal input aja dari upload kita, misalnya, aduh, ya udah foto ini lagi aja lah. Nah, ini bisa kita delete. Delete-nya ada pilihannya tuh ya, delete image atau delete frame. Kita pilih delete image. Kalau delete frame hilang semua. Oh ya. Yang kita delete hanya image. Ya. Ini foto ini. Terus kita klik di foto, maaf. Ini kita klik fotonya, kita angkat. Kita bisa masukin langsung. Dan fotonya langsung berubah jadi foto kita. Teman-teman anak-anak SMP-nya tinggal edit nama. Misalnya dingin banget saya Pak, esnya banyak. Oh. Ya. Takut pilek ini. Iya. Apa sih? Misalnya begini ya. Untuk profil pribadi, tinggal dihapus aja sama teman-teman, tinggal diedit-edit aja. It's so simple. Udah banget. Tinggal pilih maunya aku nggak terlalu suka sama template ini, tinggal cari lagi. Tinggal cari aja di template. Oh, tinggal pilih. Mau yang fotonya segede gaban misalnya. Banget dong. Ya kan? Atau yang mau colorful. Atau mau itu. Terus aku kayaknya kurang ini, mau ditambahin. Silakan ditambahin di elemen. Ada banyak sekali yang bisa ini kan di Elements ya. Ini misalnya grafik, dari kata grafik aja nanti keluar ini ya. Karena dia ada foto, kalau foto berarti campur ya, foto, ada grafik, video, audio. Nah ini kita pilih misalnya grafik ya. Grafiknya kita pilih shapes. Itu nanti macam-macam nih Pak, ada gini ya, static kan tuh, keren kan tuh. Tinggal di itu kreasi aja. Nanti ya, kreasinya. Iya, itu kreasi udah, ntar mau dibikin gimana, tinggal atur aja. Nah, kurang ini, misalnya maunya yang penting hindari itu aja tuh mahkota. Yang nah, mahkota ini taruh di ujung. Iya, taruh di pojok. Begini kita masukin biar ada esensi kayak gitulah. Gitu misalnya. Ya, kurang lebih begitu. Mudah bukan?
Nah, cukup mudah ya. Teman-teman sekalian bisa langsung mencoba. Ini kayaknya ini sudah cukup dimudahkan, Bu. Kayak kalau kita dulu kan pakai PowerPoint yang dasar banget ya. Kita belajar itu menyusunnya itu juga masih belibet ya. Nah, kalau sekarang ini kan sudah banyak template ya. Sudah banyak template, sudah tinggal drag and drop aja lah gitu. Iya. Ya. Benar, kalaupun mau ditambahkan ya ya tinggal dipilih ya. Ini tujuan membuat CV-nya ini ingin yang resmi atau ingin yang menunjukkan istilahnya jati diri. Apa ya bahasanya istilahnya ya, Pak? Iya. Maksudnya sifatnya dia itu kan pengen digambarkan di CV-nya itu. Nah, ya takadol sih. Kalau misalnya emang buat pembelajaran ya maka harus resmi. Kalau sekiranya untuk kreativitas ya harus tahu diri untuk membuat yang resmi gitu. Itu tergantung menempatkan diri lah. Tergantung kebutuhan. Tergantung permintaan. Iya, kira-kira seperti itu. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, ada bapak-bapak nggak sih? Adik-adik. Atau saya aja nih, bapak-bapaknya nih. Gitu. Ada. Kira ada yang mau ditanyakan nggak nih? Nah, atau ada sesi prakteknya tuh di rumah masing-masing aja Bu, nanti dikumpulkan via daring pekan depan. Wih, langsung ditodong sama bapak. Oh mau sekalian gitu. Ya ampun. Enggak, nanti kalau mau pekan depan itu kan saya yang ngisi nanti. Bagaimana memasukkan di secara daring, berarti kan sudah ada contoh filenya yang sudah jadi lah gitu kan. Iya betul. Itu nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya melingkan antara setara daring dengan file yang sudah dibuat gitu. Nah makanya sekarang ini kan temanya kan bikin format portofolionya dulu nih, karena banyak orang tua yang masih bingung menyusunnya ini gimana sih, mulainya dari mana gitu kan. Kadang masih mungkin itu juga Pak, elemen yang diperlukan, info yang dibutuhkan dalam portofolio itu juga mungkin Pak Rahman dan Bu Retno membuat ininya apa sih namanya, acuannya. Acuannya. Iya, minimal dalam portofolio itu harus mencakup apa aja supaya orang tua bisa punya format template yang tiba-tiba ngantuk. Supaya punya format template yang diinginkan gitu Pak Rahman. Jadi nggak minimal apa, maksimal apa gitu kan. Ya betul. Supaya jangan sampai tahu-tahu cuma nama anak, gambar, udah gitu doang. Ya. Memang sebenarnya ya dari saya juga pas pelatihan itu kita tuh harus active learning Bu. Jadi kalau ikut pelatihan itu tidak hanya menyimak tapi kita juga langsung eksekusi gitu. Bu Melita jadi jangan terlalu sedih Bu. Tenang aja, ini kan simple ya. Kalau ini pakai jari bisa ya. Kalau sekarang udah enak Pak, Canva itu bisa di zoom out, zoom in pakai jari gitu ya. Nah. Kalau dulu tuh nggak bisa, saya tuh sampai saya tempel apa gitu. Ini ini harus benar-benar hati-hati gitu kalau mau ngatur ini itunya gitu untuk besar kecilnya ya. Kalau sekarang tinggal ke layar aja udah zoom in, zoom out udah gitu aja. Tinggal... Artinya begini Bu Mel. Canva ini kan sudah memfasilitasi semua. Kalaupun seandainya kita mau ngerjain 5 menit gitu, 5 menit kita tinggal tutup gitu, dia sudah auto save ya. Nah, nanti pas kita lagi santai lagi mau nerusin lagi kan bisa langsung dibuka lagi. Bisa, gitu. Iya, nggak masalah. Beda seperti kalau dulu tuh kan kalau kita pakai PowerPoint itu di save dulu, lupa di save. Asal di ini ya, kalau untuk yang bukan yang Canva Pro itu biasanya nggak connect Pak. Jadi misalnya bukanya di HP, ya udah di HP aja terus. Nggak bisa kalau dari laptop, misalnya ntar buka di laptop, ntar buka di HP gitu, biasanya kurang ini nggak connect. Karena saya pernah sih, saya pakai email yang sama gitu, cuman kadang muncul, kadang enggak gitu. Iya. Berat sih seberat aku. Ini Canva bisa online nggak Bu ya?
Nggak Iya mesti memang online. Canva online itu kan? aplikasi, tapi ngerjainnya harus online Ya, gitu. berarti ringan sebenarnya, Bu. Kalau pokoknya yang Enggak berbau juga Pak, online itu ringan. enggak juga Pak, enggak juga. Tapi intinya ketika buka Canva, tolong jangan buka aplikasi lainnya, gitu aja. Ya, Kayak gitu. Jadi nggak usah apa sih namanya, nggak usah, jangan buka WA, apalagi buka yang berat-berat gitu ya, ya. aplikasi lain bareng pas Canva. Jadi kalau nge-Canva ya udah Canva aja udah kalau bisa. Mm-mm. Oke, Kadang-kadang sih Pak tergantung signal juga, kalau signalnya lagi ngadat ya Canva berat, tapi kalau signalnya bagus insya Allah lancar aja tuh. Tuh. ya. Cukup atau masih ada pertanyaan ini? Silakan. Iya, buat Mbak Melita juga bisa tuh Mbak Melita kalau pengen iklan-iklan. Ini juga Pak apa? Iya, jualan buto. Pak Rahman juga sebenarnya kalau mau desain-desain flyer itu udah kan aja, nggak usah Ya, pakai yang lain gitu. saya tuh Udah akhir-akhir ini langsung. agak apa ya? Karena kesibukan ini butuh tukang ini, Bu, sepertinya. Untuk ini apa? Untuk iklan ini, was. Untuk Ya, tapi iklan bisa ya. lah nanti Bahkan kita saya coba pernah dimanfaatkan. bikin e-book itu, saya pernah bikin buku resep, satu buku resep itu kumpulan resep dari komunitas saya itu semua full Canva Pak. Satu buku resep udah sama kayak buku resep yang ada di pasaran gitu. Itu seperti yang dibuat pakai Macromedia Freehand, pakai apa namanya? Ya. Pakai Adobe Photoshop itu udah mencakup di Canva ini. Gitu. Jadi insya Allah mudah ya. Kayaknya udah nggak usah diajarin lagi ya, anak-anak SMP juga ya kelas desain udah jago ini, udah langsung. Enggak, kalau SMP kayaknya lebih cepat paham nih. Kan biasanya nih kita ini kan membuka mata, memelekkan teknologi buat yang mak-mak ini loh. Nah, kalau anak-anak tuh sebenarnya gampang, Bu. Kayaknya tuh cepet mereka nangkapnya itu. Kalau misalnya teman-teman mau bikin background misalnya Pak, kita kan mau Zoom nih Pak. Nah, teman-teman mau bikin background Zoom yang keren, udah tinggal pilih aja. Oh, banyak kan? Iya. Enggak, tinggal pilih aja mau buat kegiatannya tuh. Udah semuanya sudah ada, sudah disiapkan sama Canva, tinggal kita ngedit-ngedit aja. Mau upacara virtual tuh udah ada Pak. Kemarin upacara pakai ini nggak Pak? Upacara? Oh, saya nggak ikut upacara, Bu. Karena belum ada diwajibkan kan. Oh iya. Karena formal aja yang diwajibkan. Jadi kita tuh tidak terlalu itu ya, ngikutin. Nah. Ini kayak gini ada banyak tuh kan, Baby Shark misalnya anaknya Wais nih, Wais. Karena Wais mau Zoom nih, Wais. Biar keren Zoom-nya. Pakai bikin tuh Wais Baby Shark, ya kan? Udah deh. Ini kan jadi lucu. Nah, ini contoh yang enggak gratis. Enggak gratis. Kalau enggak gratis gimana nih, Bu? Bisa di-save nggak? Nah, dia akan begini. Oh, harus bayar. Nah, biasanya kalau saya solusinya kalau nggak bisa, saya pengen banget gambar ini tapi saya nggak bisa. Itu saya screenshot, Pak. Oh, gitu. Saya screenshot, kemudian ya udah saya edit. Saya crop gitu kan, sampai cuman gambar ininya aja. Saya screenshot, misalnya saya screenshot. Nah, ini saya screenshot, ya kan? Nah, ini nanti saya tinggal edit deh di sini. Udah keburu hilang. Nah, misalnya saya edit deh di sini. Gitu. Cuma nanti tetap ada tulisan Canva-nya ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu kan original dari Canva-nya. Iya, udah deh, save. Selesai. Punya deh kita akhirnya. Nah. Di sini. Ya gitu dah. Ya gitu dah. Baik. Nah, kayak gini.
Oh, setengah 6. Sudah tuh. Jadi kita punya ya Pak, yang ini yang udah diedit sama screenshot. Cuman ya itu teman-teman harus pasrah dengan adanya label yang nggak bisa kita hilangkan. Iya. Ya kira-kira kayak gitu ya. Risikonya gratisan gitu, Bu. Ya, gitu lah. Masih ada Ini Syifa label. sama Almira senang banget tuh. Senyum-senyum aja sambil Ngerti senyum-senyum nggak aja itu? sambil ngikut kan. Jangan-jangan nonton SpongeBob. Sombong. Ketawa dia. Iya, kayak gitu ya. Nanti coba aja. Kapan ya saya nanti temen saya sih yang udah punya tutorial. Sebenarnya gampang, bisa ngecari tutorial sendiri di mana namanya, di apa namanya di YouTube ya, bisa cari untuk bikin animasinya. Nanti bisa pas bikin animasi yang kayak kata saya itu bentuk manusia-manusia gitu bisa. Nanti ada bisa di YouTube. Boleh. Itu ya, yang kelas selanjutnya Medibank itu kapan, edit Bu? video nih, Pak. Hah? Oh, mau Medibank. Wah, Medibank itu asli loh. Medibank. Ada gambar kita Emang separohnya asli. kartun tuh. Oh, itu punya saya, nggak mau saya itu. Loh, tapi sebenarnya kalau Iya. anak-anak bagus, Bu. Itu kan menjadi inspiratif ya. Mereka jadi kreatif. Nah, sekarang ini yang lagi dikejar itu kreativitas itu sebenarnya itu. Ini di stop aja dulu di recordnya Pak, biar itu apa? Ya kita lanjut ngobrol kalau pengen selanjutnya. Kita santai aja dulu, ini sebenarnya kita sampai 5:30, tapi kalau mau lanjut ngobrol silakan. Ibu. Untuk kelas Medibank ya. Ya. Medibank. Ada yang penasaran Medibank itu apa sih? Nah, itu kan. Ya, coba nih. Medibank bisa nggak ya di sini? Nah ini. Medibank lebih gampang, lebih sulit sih. Ada nggak ya saya nyimpen? Nah ini yang gambar Hani Pak. Oh. Ini Hani. Kayaknya Naya tuh suka loh itu gambar-gambar itu. Ini caranya. Dia punya 2 layer. Ini gambar aslinya. Ini gambar aslinya. Misalnya ini kita hapus ya. Ini gambar aslinya. Ini ya, ini gambar asli dia ambil dari internet. Karena dia belum punya imajinasi untuk membuat karakternya sendiri ya. Gambar dari internet 100% kayak gini, Pak. Dia pengen jiplak, ya kan? Dia buremin. Ya, dia buremin, lalu dia tambah layer di sini. Color layer di atasnya, ya kan? Nah, disinilah dia menggambar, Pak. Hani gambar. Iya, dia jiplak tuh. Dia gambar gitu, Pak. Ikutin. Gitu. Ya, ini kasarnya lah ya. Misalnya dia ngikutin gambarnya begitu. Dia ikutin. Cuman karena dia nggak mau gambar wajah, jadi dia nggak gambar mukanya, nggak gambar mata sama mulut. Udah begini aja Hani gambarnya. Tuh, ya kan? Ini saya gambarnya berantakan. Ini karena buru-buru ya. Nah, terus nanti saya mau warnain. Nah, kalau mau warnain saya harus tambah layer lagi. Ini agak rumit ya. Kalau untuk ini aja. Apa namanya? Untuk sekilas info aja. Naya mah suka pasti ini. Nah, ini kalau di gambar tuh bagus nih sebenarnya. Nah, ini kan ini gambar asli, ini gambar. Loh, ini saya hapus punyanya Hani ya. Duh. Salah ngapus ibunya. Ini yang harus dihapus. Nah, ini dia jiplaknya Hani. Lihat, ini kelihatan ya, Pak? Iya. Masih getar-getar ini. Lihat tuh. Karena anaknya belum luas. Kalau misalnya udah luas, kita kan begini. Tuh, nggak ada getar-getarnya dia. Itu tergantung jam terbang latihan. Ya.
Ini saya zoom out dulu. Nah, misalnya nggak bisa ini tinggal diputer aja anaknya, diputer gitu aja senyaman ini enak Medibag. Nah terus, nah ini diwarnainnya. Hasil akhirnya ini di nonaktifkan. Nah ini dinonaktifkan. Yang Mamel, maaf dipakai ini itu pakai apa? Pakai Canva? Medibag. Ini Medibag, lain lagi. Medibag, Bu. Ini lain lagi ceritanya. Ayo mau bikin kelas Medibag, ayo. Cinaya tuh ini dia kan bikin movie ya. Dia pakai gacha klub movie deh. Nah, oh pakai gacha klub. Nah terus untuk ngeditnya pakai apa Nay? Pixel. Iya gacha klub. Terus untuk ngedit foto untuk dimasukin itu pakai apa? KineMaster. Pakai KineMaster aja dia. Oh, KineMaster lain lagi. Iya dia pakai itu aja. Jadi dia nanti videonya, nanti movie-nya kalau udah jadi ku share deh. Tapi ini lagi males dia lagi nggak mau ngerjain. Ini KineMaster juga sebenarnya ini udah, kalau saya kelewat ribet ya. Ini kayak KineMaster ini KineMaster yang saya buat ini. Ini saya ada apa sih namanya? Gabungan. Nah ini kalau gratisan gini, kalau premium nggak ada iklan. Nah ini gratisan, jadi ini saya bisa pakai ini, dimasukin letternya, edit ya kan. Ini kayaknya ada kelas khusus lagi nih KineMaster ini. Ini banyak kelas nanti. Banyak. Ini suara saya Pak, ini saya mau masukin suara saya masukin ini juga apa namanya, background music, jadinya kayak gini kurang lebih. Maaf, kedengeran nggak? Saya nggak share audio ya? Ya, share audio. Kedengeran ya, Pak? Sebentar, saya join audio dulu. Mamel, kan Sinaya kan ikut kelas menulis ya? Ya. Nah, dia tuh tadi, dia tuh bikin komik. Kan sebenarnya tuh disuruhnya bikin cerita pendek, tapi Sinaya tuh lebih tertarik dengan menggambar kan, dengan komik ya intinya. Nah akhirnya karena dia dalam bentuk komik, akhirnya kan ini mau dijadiin e-book ya, kan agak susah ya kalau dalam bentuk komik. Akhirnya disuruh di scan gitu kan. Akhirnya kita nyekan satu-satu tuh ya komik tuh, lalu baru kita kirim ke email gitu kan, kirim ke emailnya si Raya gitu kan. Nah itu bisa nggak sih pakai Canva tadi itu tinggal dijadiin satu apa sih biar nggak ribet gitu? PDF bisa. Maksudnya dijadiin Auto save PDF. Jadi bisa nanti langsung berarti tinggal diambil, berarti kita fotoin komiknya satu terus baru kita buka Canva terus dimasukin dijadiin PDF gitu. Oh enggak, lain lagi kalau mau jadi PDF. Nah ini aku kasih lihat dulu contoh videonya ya. Soalnya tadi tuh agak ribet juga sih kan, soalnya nyeken satu-satu gitu kan. Nah ini satu kan, jadi dia ada suara saya, ada suara backgroundnya juga. Tapi ya itulah kurang lebih ya. Nanti deh kapan-kapan. Ini kalau mau bikin satu folder jadi satu apa kayak punya Naya itu di sini Mbak. Sini nggak usah di scan. Nih di sini tuh. Ini diinstal. Misalnya udah ada bentuk foto ya, misalnya kita terlanjur nih nge-save Canva-nya satu-satu gitu ya Pak, misalnya nih ya. Udah terlanjur jadi satu image gitu kan. Nah kita pakai ini aplikasi ini, image to PDF converter. Ini terbalik ya. Di saya terbalik. Ini dirimu pakai komputer? Pakai laptop? Android. Misalnya kita pilihnya
Ini all image-nya kita pilih yang ada di mana ini? Kok hilang Siva? Ini Siva misalnya. Mau gabungin banyak foto ya. Kita klik di sini, pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Import. Ya kan? Import. Misalnya Berarti mau ini kayak ada di yang grid ya namanya. langsung dan udah. Ini convert to PDF. Udah, Bu. Udah jadi satu ebook ini. Coba kayak gimana? Sampai tuntas. Pengen lihat. Udah selesai. Udah jadi. Tuh. PDF review. Tuh udah. Langsung jadi satu PDF. Tuh. Ini kalau yang sifatnya tercecer ya. Maksudnya Ya, apa namanya? Filenya udah fotonya tercecer gitu ya. masing-masing gitu mau dijadikan satu file ya. Dalam Tapi tuh bentuk aku juga JPEG, tadi itu bingung juga sih. Tadi suami tuh nanya, ini mau di-scan aja apa di dalam bentuk PDF gitu kan. Terus gak tahu nih ya, Rayanya mintanya dalam bentuk scan. Mungkin nggak bisa kali ya kalau di PDF-in juga kali ya. Dia pengen minta scan juga kali ya. bisa PDF. Kalau misalnya sampean nge-scan satu-satu gitu kan di laptop, udah kirim aja semua gambar itu ke handphone. Terus dari handphone pakai deh aplikasi itu yang apa tuh namanya? Aplikasi yang tadi Image PDF itu yang converter Ya. itu ya. Udah itu doang, udah cukup itu aja. Hmm. Banyak sih. Saya kalau bikin video itu Pak, saya gabung dari Canva, saya pindah ke KineMaster, terus saya gabung lagi, saya buat oh ini ya, ini ketinggalan ini ya, ya Allah. Ini yang saya mau kasih lihat ya. Ada di sini Pak, video. Nah ini Pak yang saya buat ini nih Pak. Ini saya buat ininya di ini saya buat di KineMaster ya? ini sebentar. Ini kok ini bentar. Sebenarnya si Naya tuh udah buat komiknya tuh di KineMaster. Cuman nggak diterima dari Rayanya, harus di-scan satu-satu. Aduh ribetnya. Ini Pak yang gambar perempuan yang lagi bertangkup tangan itu? Itu saya gambar di Medibank. Yang bertangkup tangan. Yang kartun yang Ahwat itu ya. Iya, lagi tangannya bertangkup tangan, itu saya gambar di Medibank. Lalu ininya saya gambar di Canva yang tulisan selamat datang ini. Selamat datang. Nah ini saya gabung di Canva, terus saya input deh videonya ke KineMaster. Ribet ya, tapi hasilnya itu memuaskan karena ada hasil karya yang kita gambar, kemudian ada hasil karya yang kita buat di apa namanya di Canva-nya, lalu kita combine di KineMaster kayak gitu. Seru dah pokoknya kalau udah paham aplikasi-aplikasi ini. Tapi memang yang ribet itu Bu, itu kreativitas itu ya itulah yang membuat anak-anak itu akan terus ini ya, bisa kalau dibilang saya pernah dengar itu anak-anak abad 21 itu harus kreatif. Kreatif itu dalam arti apa? Jadi mereka tuh harus aktif terus loh. Mereka berkreasi menghasilkan sesuatu. Jadi mereka nggak akan mati ininya. Ide-idenya akan terus tumbuh. Ya seperti ini yang Bu Merinda ini. Jadi bisa digabungkan antara Medibank dan KineMaster, terus ditambah lagi dengan yang lain mungkin yang menghasilkan karya yang unik nih. Nah ini juga tantangan buat anak-anak kita semua. Ini sebenarnya yang ngikutin ini bukan aku nih seharusnya, tapi Naya. Karena emaknya cuma ngeliat-ngeliat doang nih, agak bingung nih. Nggak apa-apa, nanti mungkin ada kelas khususnya nih. Nah, ada kelas khususnya nanti kalau buat anak-anak nanti kita akan buka sendiri. Tuh. Nah ini kalau yang SMP memang kami suruh gabung, karena kan mereka sudah suruh bikin sendiri. Kalau yang SD ini kan
kebanyakan sih masih bingung, nanti ya bisa tanya ke emaknya nanti ya. Jadi buatnya nanti bareng-bareng. Bisa nanti kita share lagi rekamannya nanti setelah selesai kegiatan ini. Oke, ini berhubung waktunya sudah hampir jam 6 nih, Ibu-ibu ini memang masih cukup semangat ya untuk mungkin ngobrol-ngobrol santai ini masih cukup semangat. Tapi ya mungkin ada juga yang orang tua yang lain mungkin ada kesibukan yang mungkin ada yang belum mandiin anaknya atau gimana gitu kan. Jadi untuk kegiatan hari ini kita mungkin cukupkan dulu sampai di sini. Nah, insya Allah nanti pekan depan kita sambung lagi ya. Insya Allah nanti kita bikin Sabtu sore aja ya, Bu. Setiap Sabtu sore nanti kita akan ada sesi sharing gitu ya. Ya, insya Allah minggu depan nanti saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan setara daring. Kenapa kita harus menggunakan setara daring? Nih, itu nanti akan saya jelaskan karena saya pelatihan 4 hari itu membahas mengenai setara daring. Jadi banyak lembaga-lembaga ini belum memanfaatkan aplikasi ini sebenarnya secara maksimal. Padahal kita sudah difasilitasi dari Kemendikbud, ini aplikasi yang cukup bagus. Nah, berbeda dengan sekolah formal sebenarnya. Kalau di formal itu belum tentu dia punya LMS seperti kita. Jadi kita tinggal SDM-nya aja, Bu, yang harus kita ini ditingkatkan lah. Emak-emak ini juga harus bisa. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ada closing statement kan? Ada kesimpulan? Nggak ada sudah ya gitu. Ya. Sudah tersimpulkan. Sudah tersimpulkan semua ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih buat Bu Melinda yang sudah mau mengisi kegiatan kita pada hari ini. Jazakumullah khair. Dan saya akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu semua sudah menyimak. Ya, Pak sama-sama. Rahman dan Bu Retno, makasih ya. Sama-sama. Iya. Makasih Mbak. Ya. Nanti Iya, aku sama-sama. izin nge-share komiknya Naya ya di grup. Boleh. Bisa jadi inspirasi juga buat yang lain. Di grup diskusi aja kan ya? Di grup besar. Iya, di grup HS di grup Biar baca besar. semua. Oh gitu. Di grup besar aja biar bisa menginspirasi. Oke lah kalau begitu. Sip. Tapi baru part 1-nya doang karena Nggak apa-apa. ribet. Ya, sama-sama Bu Ningsi. Ini nanti sharing buat bikin komik kayak mana caranya kan bisa. Latihan public speaking. Oke, Naya sih masih manual sih, masih tulis-tulis. Dia lebih senang manual sebenarnya. Oh gitu. Kayak gitu. Oke lah kalau begitu izin meninggalkan Zoom ya. Terima kasih banyak. Iya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin ada keperluan. Kalau mau santai ngobrol. Oh, iya. Boleh di non record aja dulu Pak. Record Oh di iya sini. baik.